Ya, selamat pagi adik-adik. Pagi, Bang Donald. Selamat pagi. Pagi, kelihatan ya di gambar Kak Bella ya? Coba bantu tolong cek. Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Oke, kok nggak ada video sama gambar nanti Kak Bella interupsi aja. Ya Oke. adik-adik, sebelum kita mulai cerita firman Tuhan, kita berdoa yuk. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini kami anak-anak sekolah minggu tidak bosan-bosannya Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di tengah pandemik saat ini, di tengah keterbatasan kami untuk bertatap muka, di tengah keterbatasan kami untuk saling berinteraksi secara langsung, tetapi kami tidak selalu bosan untuk bersekutu bersama di tengah keterbatasan ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, nah sebelum Kak Donald mulai, Kak Donald mau say hi dulu ya satu persatu. Kak Donald mulai dari kalau misalnya Kak Donald panggil namanya, hai Kak Donald, jawab juga kayak gitu ya. Ya, Kak Donald mulai dari Ferin. Hai Ferin. Oke. Swen, hai Swen. Hai Kak. Iya. Hai Valerio. Halo, Iya, makasih. Hai Areli. Halo. Ya. Alicia, hai. Halo Kak Donald. Singkop, apa kabar? Singkop. Baik. Ya, baik. Ini Kevalnian, hai. Hai. Ya, ini siapa satu lagi nih? Ini Anggi, Kak Anggi ya, Kak Bella? Ya, Jojo belum, Kak, Bang Donald. Oh, Jojo. Hai Jojo. Selamat pagi. Hai, Kak. Ya, siapa lagi yang belum Kak Donald panggil? Sudah semua ya? Areli. Areli. Halo. Hai Areli. Adia. Halo. Iya. Adia. Hai. Halo. Iya, makasih. Ya, nah hari ini perikop kita itu terambil dari kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Nah, semua sudah pegang Alkitabnya? Sudah ya? Nah, Kak Donald minta jika berkenan videonya kelihatan dong, biar kelihatan wajah manisnya. Yo, yang belum Kak, kelihatan. ayat berapa? Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Ya. Nah, videonya di on-kan aja, dihidupkan. Yang belum tolong dihidupkan biar kelihatan wajah manisnya, biar kelihatan wajah cerianya. Hai Keva. Ya Keva, hai, selamat pagi. Pagi. Ya. Ini kok nggak kelihatan ini gambarnya, videonya? Ferin, Alicia? Ya, Singkop sudah. Ferin. Wah, Ferin paling rajin biasanya nih buka kamera nih. Yuk, kameranya di-on-kan. Iya, sudah semua. Swen sudah. Areli sudah. Ferin belum? Sama udah ada semua ya? Oke. Ya, nah adik-adik masih ingat kan pelajaran minggu lalu bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir dan menyeberang Laut Teberau. Nah, adik-adik, nah cerita hari ini berlanjut
di mana bangsa Israel itu tiba di kaki Gunung Sinai. Nah, siapa yang tahu Gunung Sinai? Ya, pasti tahu. Itu Gunung Sinai itu tempat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk naik ke atas gunung. Nah, pada saat Musa naik ke atas gunung, bangsa Israel menunggu Musa dibawa di kaki gunung sangat lama. Tuh, siapa yang pernah menunggu pasti membosankan. Yang nggak sabar biasanya itu kesel, marah. Apalagi kalau misalnya menunggu mamanya itu janjian dengan mamanya di mall. Mamanya nggak datang, temannya nggak datang, pasti kesal. Nah, saat itu kekesalan bangsa Israel ditunjukkan dengan cara apa? Nah, kekesalan bangsa Israel ditunjukkan dengan cara mereka merasa kehilangan pemimpin. Musanya mana? Musa tidak kelihatan. Lalu di situ ada Harun, mereka meminta kepada Harun untuk membuat patung yang menjadi simbol Allah bagi bangsa Israel saat itu. Karena apa? Karena Musa tidak ada di depan mereka. Nah, adik-adik, apakah Harun mau mengikutinya? Iya, Harun mau mengikuti kemauan bangsa Israel dan membuat patung anak lembu emas. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa mereka membuat patung anak lembu emas? Ya, mungkin karena bangsa Israel pada saat tinggal di Mesir itu telah dicemari, pikirannya sudah tercemari, terkontaminasi dengan konsep-konsep agama selama berada di Mesir. Bangsa Israel saat itu menukar kemuliaan Allah dengan bentuk lembu jantan. Ya, mereka melakukan penyembahan. Mungkin 430 tahun menjalani perbudakan di tanah Mesir, peradaban, budaya, kepercayaan masih melekat di hati pikiran mereka. Ketika pemimpin mereka Musa tidak ada, mereka melakukan penyembahan seperti gambar yang ada di depan adik-adik. Nah, adik-adik, lembu jantan atau Taurus muncul sebagai salah satu lambang zodiak. Nah, ini pasti pernah ditanya sama teman-temannya, kamu zodiaknya apa? Nah, lembu jantan Taurus muncul sebagai salah satu lambang utama zodiak sehingga menambah bukti bahwasanya lembu jantan sebagai agama dan kepercayaan bangsa Mesir. Nah, bangsa Israel masih terbawa-bawa. Nah, belakangan ini biasanya anak-anak sekolah itu memakai zodiak untuk meramal dan membaca kepribadian seseorang, kelemahan dan kekuatan, rezeki. Nah, ayo siapa yang pernah seperti itu? Nah, itulah yang menjadi kepercayaan bangsa Israel pada saat itu. Nah, bagi bangsa Mesir, lembu jantan, ternak besar jantan ini sangat terkemuka dalam agamanya bangsa kafir. Entah karena kekuatannya besar, badannya besar, atau dia itu sebagai potensi sebagai jantan yang bisa menghasilkan banyak keturunan, sehingga binatang itu dihormati, bahkan disembah oleh bangsa Israel. Nah, orang Babilonia saat itu menggunakan lembu jantan sebagai lambang dewa utama mereka, Marduk. Di Mesir, lembu jantan itu hidup dipuja sebagai jelmaan dewa. Nah, ini dia zodiak. Kak Donald hanya menyampaikan sedikit aja ya. Nah, zodiak itu ini pengetahuan yang selalu dibicarakan oleh anak-anak sekolah. Zodiak itu ada 12. Nah, Taurus atau lembu jantan itu adalah salah satu zodiak yang sebagai kepercayaan bangsa Mesir pada saat itu dan dibawa-bawa oleh bangsa Israel. Nih, katanya itu lahirnya itu dari tanggal 20 April sampai tanggal 20 Mei. Kalau kata teman Kak Donald itu zodiaknya Libra, kata teman Kak Donald, bukan kata Kak Donald. Aku juga Libra. Siapa itu Libra? Aku. Ya, Libra. Alicia apa? Taurus. Taurus. Oh, Taurus. Oh, lembu jantan. Perin? Singkop apa singkop?
Nggak tahu. Nah, tapi bukan itu pembelajaran hari ini. Bukan ini supaya adik-adik teman hafal. Bukan ini supaya adik-adik tahu semua 12 zodiak. 12 zodiak ini menunjukkan tentang ilmu perbintangan pada saat itu, tentang bagaimana alam semesta berputar. Nah, adik-adik, tentu Tuhan marah. Tuhan tahu apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Sehingga Musa memerintahkan, Musa turun ke kaki gunung, lalu marah, dia membanting batu yang berisikan tentang hukum Taurat, lalu dia memusnahkan lembu emas itu dan memarahi bangsa Israel. Nah, kita saksikan video berikut ya. Kelihatan Kak Bella? Kelihatan Bang. Ya. Kelihatan. Suaranya, tidak kedengeran. suaranya Share nggak ada, sound, Bang. Pak. Share sound dulu, tidak kedengeran. Share Suaranya sound kedengaran? dulu. Enggak, Share suaranya sound nggak dulu. kedengeran, Bang. Share Tunggu ya. sound. Share sound. Maaf ya. Pada Musa. Kedengaran? Oke, Bang. Lagi. Oh, tadi udah kedengeran. Ya, kedengeran. Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Sudah Kak Bella? Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia. Sudah kedengaran Kak Bella? Sudah, Bang, sudah. Oke, kita putar balik ya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka.
Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan mengetahui, Tuhan marah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang bebal, keras kepala, tindakannya tidak baik, Tuhan kesal. Tuhan tadinya itu ingin membinasakan bangsa Israel seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 32 ayat 9. Namun, karena Musa memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukum bangsa Israel, Tuhan membatalkan rencananya. Tuhan mendengarkan apa kata Musa. Tuhan membatalkan rencananya untuk menghukum membinasakan bangsa Israel. Kadang Kak Donald berpikir, untuk apa Tuhan membinasakan bangsa Israel? Padahal sudah dengan susah payah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, toh juga akan dibinasakan. Tuhan baik, Tuhan tidak membinasakan umatnya. Tuhan baik, Dia akan membinasakan bagi orang yang meninggalkannya. Itulah Allah kita yang maha baik, walaupun bangsa Israel bebal, tegar tengkuk, terkadang tidak setia kepada Tuhan, tetapi Allah masih sayang dan setia kepada umatnya. Nah, kesetiaannya itu ditunjukkan dengan kasih-Nya yang melampaui murkanya, melampaui murka seperti yang dilakukan Musa marah-marah. Allah mengampuni dan membebaskan mereka dari perbudakan. Mau mengampuni umatnya, mau mengampuni adik-adik. Jika umatnya, jika adik-adik menyadari kesalahan dan bersedia berbalik arah. Nah, adik-adik, itulah alasannya kenapa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Karena Ia begitu setia, Ia sangat mengasihi umatnya, Ia mengasihi adik-adik. Tidak ada Allah lain sebaik Dia, karena Dia tidak mau adik-adik atau siapapun menyembah Allah lain kecuali Dia. Nah, adik-adik, sekarang Kak Donald mau mengajak adik-adik diskusi. Sebelumnya, Kak Donald ingin mengajukan pertanyaan. Siapa yang masih ingat berapa hari lamanya Musa di atas Gunung Sinai? Yang 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Oke, pertanyaan kedua. Ya, berapa lama bangsa Israel di tanah Mesir menjalani perbudakan? Tadi Kak Donald sudah sebut. 340 tahun. Pertanyaan ketiga. Lembu jantan sebagai salah satu berhala yang disembah dan sangat kuat dan terkemuka bagi bangsa Mesir. Dan itu merupakan salah satu lambang zodiak bernama apa? Taurus. Taurus. Ya, good job. Taurus ya. Oke. Nah, sekarang kita mau diskusi. Nah, diskusi ini yang pertanyaan atas dijawab oleh perempuan,
adik-adik yang perempuan, yang pertanyaan bawah dijawab oleh adik-adik laki-laki. Nah, pertanyaan pertama, adik-adik apakah pernah merasa ditinggal oleh pemimpin? Misalnya guru di sekolah tidak ada, padahal adik-adik sudah duduk manis di kelas. Apakah yang akan adik lakukan pada saat itu? Nah, siapa yang mau bantu diskusi sama Kak Donald? Siapa duluan? Alicia? Ferin? Tidur di sekolah tapi gak lama-lama. Gimana? Tidur di sekolah tapi gak lama-lama. Oh, pernah tidur di sekolah. Karena apa? Karena gurunya saat itu tidak ada. Belum masuk atau telat? Hah? Gurunya udah masuk sih, tapi karena mau ke pasar tiba-tiba jadi aku tidur. Oh gitu, tidur. Oke, siapa lagi? Kalau Alicia? Ferin? Ferin? Tidur juga atau olahraga bentar. Oh, tidur juga atau olahraga. Iya, nah kadang adik-adik Kak Donald masih ingat. Dulu pada saat Kak Donald masih sekolah, karena Kak Donald itu di sekolah negeri. Nah, Kak Donald sekolah negeri SD. Nah, gurunya itu berhalangan karena ada musibah, akhirnya gurunya itu nggak masuk. Akhirnya sekolah gaduh, semua rame bermain, berlari-lari. Ada yang main kelereng, ada yang tidur, ada yang main bola. Nah, itu yang pernah Kak Donald alamin pada saat guru nggak ada. Itu pada saat itu Kak Donald beserta teman-teman sekolahnya itu tidak ada pemimpin di kelas. Akhirnya itu semua melakukan kegiatan yang disukai oleh masing-masing. Ada yang berantem. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh manusia atau anak-anak sekolah pada saat tidak ada pemimpin. Nah, itulah yang dilakukan atau yang dirasakan bangsa Israel saat itu, dan saat itu mereka merasa kehilangan sosok pemimpin, yaitu Musa. Nah, pertanyaan yang kedua, pernahkah adik-adik saat pulang ke rumah, papa mama tidak ada di rumah? Apakah yang akan dilakukan? Areli? Biasanya nelpon mama dulu, habis itu tidur atau bermain game. Ya, aku jawabannya A, B, dan C. Tapi bedanya C dulu, habis itu A atau B. Oke. Nah, pada saat mama papa tidak ada di rumah, apakah merasa senang atau merasa kehilangan? Nggak tahu sih, tapi kemungkinan di tengah-tengahnya kehilangan sama kesenangan. Kelihatannya di tengah-tengahnya. Kelihatannya. Iya. Tengah-tengahnya ya. Iya. Tapi pada saat mama papa malah merasa bebas nggak? Pada saat mama papa tidak ada. Menurut saya kadang-kadang. Karena kadang rasa bebas. Lebih senang itu malah ya, bisa main game. Iya, bisa main game atau tidur. Ya. Ya, memang ada sebagian anak-anak merasa sedih kok mama papanya belum pulang, nggak ada teman di rumah, ketakutan, akhirnya nelpon. Tetapi ada juga yang senang. Karena apa? Karena sudah ada game baru di PlayStation. Nah, mumpung Ya, nggak ada aku tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya, Ya. iya. Ada lagi yang lain, Singko? Keva? Biasanya aku cuma tidur doang. Tidur doang ya? Iya. Tidur kalau nggak ada papa mama. Ada merasa kehilangan nggak? Kecarian nggak? Kehilangan. Iya, kok nggak ada gitu ya? Nyariin nggak atau nggak nyariin? Enggak. Enggak ya? Enggak.
Iya, kecuali papa mamanya pergi keluar kota pada saat pulang, lu kaget papa mama mana? Oh pergi keluar kota nggak tahu gitu loh kan, akhirnya nanya apa papa mama. Nah itulah kondisi di mana pada saat itu bangsa Israel yang memiliki sikap melakukan penyembahan berhala. Nah sama seperti adik-adik tadi yang mempunyai sikap berbeda-beda, ada yang bermain game, ada yang tidur. Nah itu adalah perilaku-perilaku yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu melakukan tindakan seperti itu, mereka meninggalkan Tuhan Yesus, mereka meninggalkan Allah, dan Allah kesal, dan Allah tadinya ingin membinasakan mereka, tetapi karena Musa memohon kepada Allah, akhirnya Allah tidak melakukan dan membatalkan rencananya. Karena Tuhan sangat baik, karena Tuhan mau mengampuni umatnya, bagi mereka yang setia, bagi mereka yang menyadari dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita saat ini akan bernyanyi bersama lagu Hanya Ada Satu Tuhan. Kedengaran, Kak Bella? Kedengeran, Bang. Kedengeran. Ya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Oke, adik-adik. Nah, pertanyaan Kak Donald berikutnya adalah, nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan membuat patung, menyembah berhala, bangsa Israel melanggar perintah Tuhan yang keberapa? Yuk. Oke, sebelum itu dijawab, sekarang Kak Donald tanya, berapa banyakkah 10, Kak Donald udah keburu jawab, berapa banyak hukum Taurat Tuhan? Perintah Allah? 10. 10. Nah, dari 10 hukum Taurat itu yang dilakukan oleh bangsa Israel melanggar hukum Taurat nomor berapa? 2. Aku lupa nomor berapa. Itu. Lupa. Oke, yang lain? Nomor berapa? Jojo bilang nomor 2, Kak. Oh, Jojo nomor 2. Oke, benar. Nomor 2, jangan membuat patung untuk disembah. Terima kasih, Jojo. Ya, nah sekarang kita
ayat hafalan. Oke. Ini dari kitab Keluaran 20 ayat 3 dan 5a. Nah, kita baca bersama-sama. Nanti dihafal Kak Donald tutup. Oke. Kita mulai langsung isinya aja. Jangan ada padamu Allah lain. Yuk, 1, 2, 3, ya. Keluaran 20 ayat 3 3 dan 5a. dan 5a. Jangan ada padamu Allah Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu Allah yang adalah Allah yang cemburu. cemburunya. Sekali lagi. Keluaran 20 ayat 3 dan 5a. Ayo 1, 2, 3. Jangan ada padamu. Keluaran 20 ayat 3, 3 dan 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Oke? Siapa mau? Kak Donald tutup, ya. Sip. Siapa duluan? Atau Kak Donald buka dulu dikit? Buka dulu 15 Kak. detik. Hah? Masih ngafalin. Masih ngapalin? Oke, hafal dulu. Satu menit ya Kak Donald kasih waktu. Oke. Sudah cukup ya. Siapa yang mau duluan? Areli? Keva? Swen? Oh, masih mau lihat. Masih mau lihat. Oke. Kak Donald kasih waktu 1 menit deh. Sudah? Oke, siapa yang mau? Nah, kalau misalnya nggak ada yang mau, ya udah nanti dihafal. Nah, kita baca sekali lagi bersama-sama ya. Oke? Iya. Ya, kita baca aja bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3.
Keluaran Keluaran 20 ayat 3 ayat dan 3 dan 5a. dan 5a. Jangan ada padamu Allah ada lain lain padamu di hadapan Allah Jangan di sujud hadapan menyembah aku, kepadanya atau jangan beribadah sujud Jangan kepadanya. sujud Sebab menyembah aku kepadanya Allahmu atau adalah beribadah beribadah kepadanya. kepadanya. Sebab Sebab aku aku Tuhan Allahmu Allahmu adalah adalah Allah yang yang cemburu. cemburu. Oke, makasih. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Mau bantu Kak Donald? Swen? Swen mau memimpin doa? Yuk. Tuh, Swen udah ketawa-ketawa. Alicia? Yuk. Di mute. Duh. Singkop. Singkop dulu Kak rajin banget ketika Kak Donald ngajar live. Ya udah Areli. Ih, malu-malu. Yuk, Areli mimpin doa. Bantu Kak Donald. Doa penutup. Ya, Yuk. Kita berdoa teman-teman. Ayo Areli. Tuhan Allah Bapa kami Maha Kuasa dan Maha Pengasih baik kita. Terima kasih untuk membangun kita tadi pagi Tuhan, sama Tuhan juga terima kasih untuk sarapan yang Kau telah berikan kepada kita Tuhan. Tuhan juga terima kasih untuk menjaga kami selama sekolah minggu ini Tuhan. Sama Tuhan juga semoga jauhkan kami dari segala mara bahaya, pencobaan dan penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Makasih Areli. Makasih adik-adik. Kita kembali ke kelas utama. Selamat hari Minggu.